di atas lapangan Martin Paes berhasil menunjukkan bagaimana kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo. Dan kali ini kita bahas tentang timnas lagi dan kita berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga dan kita bisa mencuri 1 poin tentunya. Selamat buat tim nasional kita. Karena kemarin memang juga targetnya ndak muluk-muluk ya, targetnya minimal bisa menahan imbang atau kita bisa mencuri 1 poin. Nah, sisanya nanti kita berharap di kandang kita bisa mendapatkan full poin alias 3 poin dari sebuah kemenangan gitu ya. Baik nanti ketika menjamu Arab Saudi ataupun menjamu negara-negara yang lainnya di grup C. Ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Australia, ada Bahrain dan kalau secara permainan kemarin cukup bagus ya meskipun kita kalau ngomong soal ball possession kan memang pasti dari awal udah digas lah Arab Saudi ya. Dan pastinya mereka menargetkan untuk menang atau mendapatkan poin penuh ya dari pertandingan tersebut karena mereka tuan rumah. Dan syukurlah kita bisa mendapatkan atau bisa ngegolin ya, itu lebih duluan daripada Arab Saudi dan ini menjadi support moral yang luar biasa tentunya. Di sekitaran menit ke-18 kita berhasil menjebol gawang Arab Saudi lewat defleksi yang ditendang oleh Ragnar Uratmangun dan terpental defleks ya lewat kakinya Sandy Walsh. Dan kemudian kita berhasil dijebol gitu ya. Mereka berhasil menyamakan kedudukan di menit 45+3 ya. Jadi perpanjangan waktu babak pertama. Ya, memang meskipun ketika bisa berhasil memasukkan itu harapan itu tetap terus naik ya. Artinya minimal kita bisa mempertahankan 1-0 sampai akhir babak, tapi ternyata kegolan gitu ya. Kita berhasil dijebol gawangnya, tapi karena kita di awal sudah mentarget paling tidak imbang gitu, sehingga itu tidak begitu melukai gitu ya. Kalau saya sendiri ya memang kecewa karena paling tidak kita itu pinginnya mereka bisa bertahan. Kalaupun tidak bisa nambah gol ya kita bertahan karena kita away, kita di kandang mereka dan secara ranking FIFA dan seterusnya lah banyak ada faktor yang kayak begitu yang tentunya Arab Saudi di atas angin lebih dijagokan daripada kita dan ketika kegolan itu kita juga tidak begitu terluka ya meskipun itu sudah mulai di bawah harapan kita karena harapan kalau saya secara pribadi ya pinginnya bisa mempertahankan 1-0 itu sampai akhir tapi ya sudah tidak apa-apa wong itu juga tidak menunjukkan bahwa kualitas kita buruk karena kita bisa mengimbangi permainan mereka meskipun ball possession masih kalah jauh tapi ball possession itu saya pikir kalau dari sini masih bagian dari strategi ya artinya setelah kita mendapatkan skor yang sama itu kayaknya kita lebih mengandalkan serangan balik sehingga pastinya ball possession harusnya menjadi milik Arab Saudi. Nah itu yang cukup atau patut kita syukuri hari ini tentang capaian Indonesia di pertandingan pertama ya ketika away melawan Arab Saudi. Dan yang paling gemilang di sini adalah soal penyelamatan yang dilakukan oleh Martin Paes meskipun ya sebenarnya di awal-awal itu kan memang tidak banyak kesempatan dia untuk menunjukkan seberapa besar kualitas dia ya. Tapi sepertinya ada cara untuk menjawab itu, yaitu ketika dia melakukan sedikit kesalahan dan melanggar pemain Arab Saudi yang tidak dalam posisi yang sangat genting, yang seharusnya bola itu sudah bisa dialirkan ke depan, tapi itu bola masih mengalir ke samping dibawa oleh Martin Paes dan ketika mau diserang, ketika bola lepas, jadi dia mau menendang bola itu tapi bolanya sebenarnya udah lepas sehingga lebih ngena ke kakinya pemain Arab Saudi sehingga ya dicatat sebagai pelanggaran dan itu di dalam kotak penalti dan mungkin barangkali itu adalah cara
takdir ya, cara takdir untuk menunjukkan, seberapa sih kualitas Martin Paes. Sehingga dari situ Martin Paes bisa menunjukkan, dan ini memang kiper saya pikir bukan kaleng-kaleng, dan setelah melakukan penyelamatan dari tendangan penalti itu moralnya atau mentalnya naik lagi itu, menguat kembali. Padahal sebenarnya dia menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dan itu saya sempat khawatir ya. Ini jangan-jangan mentalnya kena nih, mentalnya kena ini. Tapi ternyata memang ini kiper kelas dunia ya. Saya pikir, dia akan sangat menikmati momen itu ketika, dia harus mempertanggungjawabkannya lewat tendangan penalti atau hukuman penalti yang diberikan oleh wasit. Dan benar saja ternyata dia bisa menunjukkan kualitasnya dengan menahan penalti tersebut. Dan kemudian pasca itu dia jauh lebih kuat moralnya, mentalnya, sehingga beberapa kali dia melakukan penyelamatan. Apalagi di babak kedua, apalagi di setengah akhir babak kedua itu kan lebih banyak kita menerapkan, pola permainan yang bertahan, sehingga dari situ akhirnya Martin Paes banyak bekerja dari situ ya. Karena, eee, dengan pola bertahan pastinya bola akan lebih banyak berada di area pertahanan Indonesia. Nah, itu berkali-kali Martin Paes melakukan penyelamatan, dan dia diberikan kesempatan akhirnya untuk menunjukkan seberapa kuat, seberapa tinggi, seberapa bagus kualitasnya dia. Dan itu yang patut kita syukuri, dan entah prank atau apa, ternyata berhasil. Artinya pranknya PSSI yang dulu sempat mengatakan bahwa Martin Paes ini terlambat untuk didaftarkan dalam skuad karena memang ada selisih tanggal ya, ketika putusannya itu, atau ketika, kasusnya itu diputus bahwa dia sudah bisa membela Indonesia atau bisa beralih federasi. Dan ternyata putusan itu sudah dibuat hitam di atas putih secara hukum itu sebelum itu, sehingga ada selisih tanggal. Nah, selisih tanggal inilah yang membuat sebenarnya Martin Paes sudah didaftarkan atau bisa didaftarkan, sedangkan PSSI tidak membuka informasi ini kepada publik bahwa Martin Paes akan bermain. Nah, ketika H-1 sebelum hari H pertandingan barulah PSSI mengatakan bahwa Martin Paes apa namanya, berpeluang atau bisa bermain, bisa turun ke lapangan untuk membela Indonesia melawan Arab Saudi, dan ini luar biasa banget. Jadi kejutannya tidak hanya sampai di situ, tapi di tengah lapangan, di atas lapangan Martin Paes berhasil menunjukkan bagaimana kualitasnya, dan itu yang patut kita syukuri, kita punya skuad yang cukup kuat ya. Tinggal skuad penyerangan ini yang perlu ada goal getter-nya ya. Striker-striker yang tajam perlu kita miliki. Nah, tapi sejauh ini udah oke, kita melaju lagi. Semoga nanti ketika kita menjamu Australia sebagai tuan rumah, kita akan mendapatkan poin penuh. Beri dukungan terus buat timnas Indonesia, tim nasional tercinta kita, dan juga beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi di Kata Rudi Cahyo edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.